Halo Sobat Kimung, kembali bersama Bang Jali membahas pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Tadi malam kita baru saja menyaksikan 4 pertandingan dari grup G dan grup H, yang dimana pertandingan pada sore harinya antara Korea Selatan menghadapi Uruguay berakhir imbang 0-0. Lalu Swiss yang jam 5 menghadapi Kamerun menang 1-0. Lalu di jam 8-nya Uruguay menghadapi Korea Selatan 0-0, tapi pertandingannya seru banget. Lalu disusul Portugal yang menang tipis 3-2 menghadapi Ghana. Itu pertandingan juga sangat menarik ya, karena Portugal sendiri agak kerepotan sih, tapi setelah gol melalui penaltinya Cristiano Ronaldo, Portugal mulai bermain menyerang sehingga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tapi nggak lama berselang, dalam waktu kurang lebih dari 5 menit, Portugal berhasil menambah 2 gol ya, menjadi 3-1. Lalu jelang pertandingan berakhir, Ghana berhasil memperkecil ketinggalannya menjadi 3-2. Jadi hasil tersebut membuat Portugal memimpin klasemen grup H dengan 3 poin, disusul Korea Selatan dan Uruguay 1 poin, lalu Ghana 0 poin. Lalu di pertandingan jam 2 paginya, dini hari tadi, itu Brazil menang 2-0 menghadapi Serbia. Ini Brazil sendiri bermain benar-benar menggempur ya, menghadapi Serbia ini benar-benar nggak kasih peluang. Cuman sayangnya penyelesaiannya banyak yang tertahan karena Serbia sendiri, kipernya terutama tuh banyak menyelamatkan gawang lah, sehingga hanya tercetak 2 gol itu melalui brace-nya Richarlison ya, strikernya Tottenham Hotspur. Hasil ini membuat Brazil memimpin grup G di 3 poin, unggul selisih gol dengan Swiss yang juga dapat 3 poin, lalu di bawahnya ada Kamerun dan juga Serbia. Sekarang kita masuk pembahasan di grup A ya, grup A dan grup B yang akan bertanding nanti malam. Sebentar, kita lihat dulu jadwalnya. Jadi nanti malam itu akan bertanding 4 pertandingan juga, 2 di grup A dan 2 di grup B. Jadi nanti malam itu di jam 5 sorenya ada Wales menghadapi Iran. Lalu disusul jam 8 malamnya grup A, Qatar menghadapi Senegal. Lalu jam 11-nya di grup A kembali, Belanda menghadapi Ekuador. Lalu selanjutnya di jam 2 paginya ya, jam 2 pagi itu ada Inggris menghadapi Amerika. Kita mulai bahas dari yang jam 5 ya, dari jam 5 dulu. Jadi Wales menghadapi Iran, ini duel hidup mati ya, karena kedua tim ini kemarin tidak mendapat poin penuh, terutama Iran yang dibantai 6-2 dengan Inggris, sedangkan Wales imbang menghadapi Amerika. Secara permainan seharusnya Iran ya, kalau Iran bisa bermain terbuka menghadapi Inggris, menghadapi Wales nanti, itu seharusnya Iran punya potensi mencetak gol. Karena kalau kita nonton saat Iran menghadapi Inggris itu, saat Iran mulai bermain terbuka, mereka berhasil mencetak 2 gol ya di babak kedua. Akan tetapi yang jadi masalah adalah dari sektor pertahanannya. Yang kita tahu Wales sendiri itu memang bermainnya tipikal bertahan, meskipun lawan tim yang kualitasnya di bawah dia cenderung bertahan karena dia benar-benar fokus dengan serangan baliknya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Karena kalau seandainya Iran tidak bisa merespon serangan balik dari Wales sendiri, ini akan jadi masalah karena kita tahu Wales masih mengandalkan Gareth Bale dan juga gelandang-gelandang seperti Aaron Ramsey dan Joe Allen itu benar-benar punya kemampuan untuk melakukan serangan balik. Jika Iran kembali kalah menghadapi Wales, sudah dipastikan ya ini bakal gugur. Mereka bakal gugur, bakal pulang. Sedangkan Wales ini harus menang, karena jika tidak menang menghadapi Iran, tentu di pertandingan terakhir menghadapi Inggris akan sangat berat. Seperti itu. Jadi kedua pertandingan ini bisa bilang partai hidup mati antara kedua tim, karena kita sudah mulai memasuki pertandingan match day kedua.
Disusul jam 8-nya ada Qatar menghadapi Senegal. Kedua tim ini sama-sama kalah di pertandingan pembuka. Di pertandingan pertamanya Qatar kalah lawan Ekuador, Senegal kalah lawan Belanda dengan skor 2-0. Tapi cara kalahnya ini berbeda. Qatar kalah benar-benar bisa dibilang tanpa peluang ya. Sedangkan Senegal ini berani menggempur Belanda. Jadi sama-sama kalah, cuman dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kita lihat nanti malam pertandingan berjalan seperti yang mereka jalankan di pertandingan pertama, seharusnya Senegal bisa memenangkan pertandingan ini. Karena siapapun yang kalah antara Qatar dan Senegal itu pasti bakal gugur pada Piala Dunia kali ini. Jadi selesai. Jadi Bang Jali unggulkan Senegal di pertandingan Qatar melawan Senegal berdasarkan cara bermain di pertandingan pertama. Lalu ini akan Bang Jali kupas lebih dalam ya, antara Ekuador dan juga Belanda. Jadi Ekuador sama Belanda kan sama-sama menang ya menghadapi lawan-lawannya di grup A. Cuman yang menarik adalah cara bermainnya. Kita bahas dari Ekuador dulu. Ekuador sendiri di pertandingan pembuka menghadapi Qatar secara kualitas permainan itu enggak wow ya, enggak hebat lah. Karena memang lawannya Qatar pertahanannya benar-benar kosong banget, gampang ditembus, cuman hanya bisa menghasilkan 2 gol. Padahal shoot ke gawang Qatar itu banyak banget, cuman banyak yang tendangannya ke awan lah, nggak jelas gitu. Itu yang membuat meskipun banyak peluang tidak banyak mencetak gol, ini harus diperbaiki lawan Belanda karena pasti Ekuador akan sulit mendapatkan peluang. Berbeda lah kualitas pertahanan Qatar sama Belanda. Jadi itu yang harus diperbaiki karena secara kolektivitas tim, secara strategi itu Ekuador benar-benar nggak mempunyai variasi ya, karena benar-benar tertuju langsung ke strikernya Ener Valencia. Itu langsung bola apa-apa langsung ke tengah, seperti itu. Belanda saat melawan Senegal itu secara permainan nggak baik banget. Menangnya benar-benar menang kualitas individu lah. Jadi strateginya Van Gaal ini kan pakai 3-5-2 di mana di depan itu kemarin ada Vincent Janssen sama Steven Bergwijn ya. Itu benar-benar nggak kelihatan banget karena di lini tengahnya sendiri itu ada 5. Di kiri, sayap kirinya itu ada Delidin, di tengahnya ada Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, lalu di kanannya Denzel Dumfries. Itu benar-benar enggak kelihatan berjalan maksimal ya. Sedangkan di lini serangnya itu sebagai gelandang serangnya ada Gakpo. Nah ini jadi masih masalah karena seharusnya ya menurut Bang Jali Belanda itu memasukkan pemain-pemain yang lebih killer lah dibandingin Bergwijn atau Janssen. Di situ masih ada Memphis Depay, masih ada Weghorst dan lain-lain. Tapi memang kualitas striker Belanda seperti itu yang menurut Bang Jali paling bagus. Yang ada di skuad Belanda itu hanya Memphis Depay. Kalau dari lini belakang nggak usah khawatir karena di situ ada Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk dan juga Nathan Ake ya. Dan juga kipernya Belanda itu kiper not sport ya, itu Bang Jali lupa namanya. Ini nanti Bang Jali tulis nama kipernya, itu juga tampil gemilang ya. Itu bisa jadi kiper bakal dicari klub-klub besar Eropa tuh karena penampilannya cukup bagus. Nah ini prediksi pertandingan antara Ekuador menghadapi Belanda. Ini akan semoga saja seru ya karena mereka sama-sama menang cuman tidak menampilkan permainan terbaiknya. Semoga saja Belanda bisa menemukan ritme permainannya sehingga bisa membuat pertandingan lebih seru dan juga membuat Belanda meraih kemenangan. Karena siapapun yang menang nanti itu kemungkinan besar bakal lolos ke babak 16 besar ya. Entah juara grup, entah runner up. Seperti itu. Lalu sebelum masuk ke pertandingan terakhirnya jam 2 pagi, Bang Jali mau ingetin nih buat Sobat Kimung bahwa QM Talk Channel akan ngadain kuis berhadiah Rp500.000
bagi Sobat Kimung yang berhasil menjawabnya dengan benar dan tepat. Kuisnya adalah tebak 2 tim yang Sobat Kimung prediksi bakal tampil di laga final. Yaitu Sobat Kimung bisa ikutan dengan cara klik link di deskripsi video. Itu nanti Sobat Kimung tinggal isi nama, nomor HP, nama akun atau email yang subscribe QM Talk Channel. Lalu tebak 2 tim yang menurut Sobat Kimung bakal tampil di laga final dan juga skornya. Skornya bisa imbang karena yang dinilai hanya sampai menit 90. Yang namanya babak final itu bisa sampai perpanjangan waktu dan adu penalti. Jadi yang dinilainya ada sampai menit 90. Kuis akan ditutup sebentar lagi sampai tanggal 30 November. Jadi buruan ikut. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000 yang diumumkan pada tanggal 25 Desember 2022. Jadi seminggu setelah laga final ya. Ikutan supaya ya kapan lagi nonton bola dapat hadiah. Seperti itu. Oke, sekarang masuk ke grup B ya, antara Inggris dan Amerika. Inggris baru saja pesta gol menghadapi Iran 6-2. Sedangkan Amerika ditahan imbang Wales 1-1. Ini menjadi pertandingan yang siapapun yang menang kemungkinan besar akan lolos, terutama Inggris ya, karena Inggris sudah megang 3 poin. Inggris sendiri secara permainan, kalau kita lihat dari lawan Iran itu, dia bermain dengan formasi 4-3-3, dimana di belakang ada Luke Shaw, Maguire, Johnstone, dan Trippier. Lalu di tengahnya ada Declan Rice, Jude Bellingham, sama Mason Mount. Di depan Harry Kane, Sterling, dan juga Bukayo Saka. Jadi 4-3-3 cuman kadang suka berubah ya. Kadang Saka di kanan, Sterling di kiri, Harry Kane tetap di depan bersama Mason Mount. Ini yang bisa dibilang skuad terbaik ya. Cuman kalau Bang Jali mau ngasih koreksi, mungkin seharusnya Sterling ini dicadangkan. Dimasukkanlah Marcus Rashford yang bisa lebih berani, lebih menyerang ya. Karena Rashford sendiri begitu masuk langsung cetak gol, nggak lama setelah dia masuk. Yang jadi masalah adalah Inggris ini sering sekali kerepotan menghadapi tim yang bertahan. Seperti lawan Iran kemarin, itu baru bisa cetak gol di menit 30-an. Barulah setelah Iran mencoba keluar bermain, mencoba bermain menyerang, barulah Inggris bisa menghasilkan banyak gol. Karena kalau Iran ini kan numpuk nih kemarin belakang nih, sehingga itu Inggris sulit banget buat memberikan supply buat Harry Kane, terutama Harry Kane kemarin nggak cetak gol. Nah, ini bisa jadi strategi yang bakal dipelajari oleh Amerika. Secara kualitas Amerika sedikit lebih unggul dari Iran, apalagi terutama lini belakangnya, karena di situ ada Sergio Dest, backnya AC Milan. Tentu harusnya bisa mempelajari supaya tidak lengah menghadapi kecepatan pemain Inggris ini. Yang pasti Amerika akan bertahan. Serangan-serangan Amerika hanya mengandalkan serangan balik, terutama melalui Christian Pulisic ya, seperti itu. Kalau bicara siapa yang bakal menang, jujur ini Inggris harusnya favorit. Cuman Piala Dunia, apalagi Amerika juga berjuang supaya bisa mendapatkan poin lah minimal. Seharusnya ini menjadi pertandingan yang sangat seru. Bang Jali prediksi Inggris lawan Amerika itu bakal imbang. Karena secara permainan Inggris ini sebenarnya belum berkembang baik meskipun kemarin menang 6-2. Kali ini menghadapi Amerika yang lebih kuat. Inggris kalau bermain dengan cara seperti itu, sama seperti menghadapi Iran, kemungkinan besar Inggris akan kesulitan. Jadi di prediksi Bang Jali di pertandingan Inggris menghadapi Amerika ini akan berakhir imbang. Itu aja analisa dan prediksi Bang Jali untuk pertandingan malam nanti. Ya namanya prediksi, bisa aja benar bisa aja salah. Sobat Kimung bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Dan juga share ya video ini jika suka, supaya YouTube QM Talk Channel makin berkembang. Kasih tombol like dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat video update setiap harinya dari
terutama dari Bang Jali ya untuk ngebahas Piala Dunia kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.